For next appearance untuk SMA Azainiyah yaitu kelas 11 Sains dengan judul tampilan Explore Akal and Nafsu. Di bawah bimbingan Ustazah Astrida. Tepuk tangan untuk SMA Azainiyah. Ya hayati ruh Albi madak ilnum walayum wala harta Rohtin sa'au tehwani au tel'ani kun bigara Yam sahani layali winta a'ma bali Ya hayati ruh Albi madak ilnum walayum wala harta Sa'au tehwani au tel'ani kun bigara Yam sahani layali winta a'ma bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada sang pemilik alam yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pendiri Pondok Pesantren Azainiyah yakni Kiai Haji Jajan Zainal Abidin Bajul Asyab Radhiyallahu anhu, yang sering kita kenal dengan sebutan Pangersa Uwa, yang secara dohiriyahnya beliau sudah tidak ada, namun secara batiniahnya insya Allah beliau senantiasa membimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati para guru, wabil khusus Pangersa Umi, Pangersa Akang, dan seluruh jajaran Dewan Keluarga Pondok Pesantren Azainiyah, semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, dan semoga selalu ada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan penuh rasa syukur, izinkan kami, para santri, mempersembahkan sebuah penampilan sederhana sebagai ungkapan cinta kami terhadap ilmu
guru, dan perjuangan dakwah yang telah diwariskan. Semoga apa yang kami tampilkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi majelis ini. Pada kesempatan mulia ini, kami persembahkan sebuah penampilan yang lahir dari renungan, dari pertemuan antara cahaya akal dan gemuruh nafsu. Yang kedua adalah anugerah yang menjadi ujian bagi manusia. Dan kami akan menapaki perjalanan, menyelami kedalaman akal pemberian Allah yang menuntun pada kebenaran, dan memahami nafsu yang bila tak dikendalikan dapat menjerumuskan pada kesesatan. Oleh karena itu, kami akan menampilkan sebuah penampilan dengan tema Exploring Akal and Nafsu Through Science. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are signs for people of reason. Di dalam Islam terdapat konsep bahwa akallah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Akal bukan hanya sebagai alat petunjuk, tetapi juga sebagai penilaian, pemahaman, dan pengambilan keputusan yang menjadikan manusia memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah yang menjadi pembeda antara akal dan nafsu pada manusia ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan nafsu? Terdapat dalam kitab Durratun Nasihin, Fadilatus Shaum, Shahifah 13, tercantum dialog antara Allah dengan akal dan nafsu. Ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan nafsu. Ketika Allah ciptakan akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ciptakan akal. Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Akal menjawab, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu. Ya nafas, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Kata Allah. Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku dan engkau. Tidak ada hubungan antara engkau denganku ya Allah. Nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allah angkat itu nafsu dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka yang panas selama ribuan tahun. Ribuan tahun Allah redam, lalu Allah angkat lagi dan bertanya kepada nafsu. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Ana wa anta. Aku dan engkau. Lalu Allah angkat nafsu dan Allah redam ke dalam neraka yang dingin selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat lagi lalu Allah bertanya. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Kata Allah. Jawaban nafsu tetap sama. Ana wa anta. Aku dan engkau. Akhirnya Allah angkat nafsu dan Allah masukkan ke dalam narudu neraka yang lapar. Baru beberapa saat Allah taruh, nafsu berkata, cukup ya Allah, ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang panas, itu aku sanggup. Beribu tahun kau taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini neraka yang membuatku lapar. Baru beberapa saat, aku tidak sanggup.
Akhirnya, nafsu mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Asyhadu annaka rabbi wa ala abdika. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal, cahaya yang jernih, mengenal Robnya sejak awal. Nafsu, gelap dan liar, enggan tunduk sebelum diuji dan ditempa. Seperti itulah penciptaan akal dan nafsu pada manusia. Maka keberadaan akal inilah adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri, serta jalan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya. Nah, dari sinilah lahirnya sains. Meski begitu, sains hanyalah sebuah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami, memprediksi, dan menjelaskan fenomena alam semesta ini. Sains bukanlah perkara mutlak yang terus berkembang dan berubah dari masa ke masa seiring pencapaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya sangat banyak petunjuk dan informasi-informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena yang baru belakangan ini terbukti oleh sains modern. Seperti firman Allah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa maw'idatul lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas bagi manusia, petunjuk dan pengetahuan bagi orang-orang yang bertakwa. This is the Quran, a clear explanation for mankind Gulden and listen for thirst or loss. Tanpa guru, maka tak ada ilmu. Maka dari itu, mari kita kenang guru, sang pelita abadi dalam kegelapan, yang menerangi menuju tempat yang lebih terang. Pangersa Uwa, Kiai Haji Jazen Zainal Abidin Bazu Ashab. Back to 10 years ago, the moment when the last birth was taken. Napas itu tak lagi berhembusan, gema zikirmu tak lagi diiringi degup jantung. Tatapan tulus itu tertutup selamanya. Ragamu telah pergi, tapi jiwamu hidup abadi dalam sanubari kami. Guru, pelipur lara itu tak kunjung kutemukan. Hadirmu tak lagi bisa kutangkap dengan sepasang netraku. Meski begitu, semua tentangmu laksana lilin abadi dalam kegelapan. Cahaya lembutmu menuntun kami. Kau tuntun langkah kami menuju tempat yang lebih terang. 1 September 2025, Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Sahur pangersa Uwa, musuh satu terlalu banyak, sahabat 1000 masih kurang. SMA Az-Zainiyah, gapai ridho ilahi, raih prestasi. We are the 11th grade of Science SMA Az-Zainiyah mengucapkan Selamat Milad Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang ke-45 dan Haul Pangersa Uwa yang ke-10. 11 sains kesehatan, kaya di ilmu, unggul di moral, cerdas, sehat, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana umri manisitak, ana masadak lilitak, watis allau habitak, wanadai fi gailak gaib, wagaib albil gaib, ruhin nafsil habaib, wabi amri syari, ya hayatir ruh,
Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11 Sains SMA Azainiyah.